Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Mendung. Saya pemilik atau ownernya dari Sambal Bos Cumi yang sudah berdiri sekitar setahun yang lalu. Bos Cumi ini lahir dari keadaan yang kepepet gitu. Jadi saya waktu itu resign dari pekerjaan saya sebelumnya. Kemudian saya berpikir apa yang saya harus lakukan untuk kembali ke dunia wirausaha gitu. Karena sebelumnya saya memang sudah berwirausaha, tapi kemudian bekerja di kantor, dan selama kurang lebih 5 tahunan akhirnya saya resign dan memilih kembali ke dunia wirausaha. Nah, Sambal Bos Cumi ini adalah salah satu project atau salah satu bisnis yang saya tekuni, yang saya miliki, yang bisa dibilang Bos Cumi ini adalah usaha kuliner, take away kuliner gitu ya, take away resto gitulah. Jadi atau kini populer disebut namanya ghost resto. Karena saya nggak punya warung, saya hanya menggunakan rumah saya, salah satu bagian dari rumah saya untuk digunakan sebagai tempat bertransaksi, memasak dan sebagainya. Dan kami melayani penjualan menggunakan aplikasi melalui GoFood, melalui GrabFood gitu. Dan ini sudah berjalan kurang lebih setahun, hampir 2 tahun berjalan. Nah, fenomena menarik ini memang saya coba. Pada saat itu saya tidak punya banyak pilihan, akhirnya saya menciptakan Sambal Bos Cumi ini. Ini resep dari istri saya. Kemudian kami mulai membangun brand atau membangun merek Bos Cumi ini. Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita bicara bisnis apa yang paling pas buat kita, bisnis apa yang bagus, saya ingat salah satu kutipan dari almarhum Bob Sadino, pengusaha terkenal di Indonesia, yang beliau menyampaikan bahwa bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang kita mulai, bukan bisnis yang kita tanya-tanya terus gitu ya. Bukan bisnis yang kita tanya apakah bakal berhasil, apakah gagal, apakah ini bagus atau tidak dan sebagainya. Tapi bisnis yang kita mulai, dan saya buktikan betul bahwa udah kita mulai aja. Jadi Bos Cumi ini kita mulai benar-benar ilmunya cuma nekat aja sih, nekat. Kemudian mendaftar aplikasi, menggunakan aplikasi itu, kita promo lewat sosial media, di Instagram awalnya kita, dan supportnya luar biasa dan antusiasnya luar biasa pada saat awal-awal. Kita kemudian teman-teman, keluarga dan sebagainya semua support semuanya, dan akhirnya sampai hari ini bisa bertahan sejauh ini. Nah, beberapa keunggulan yang atau kelebihan kenapa sih orang-orang harus kemudian punya alternatif bikin usaha ghost resto gitu ya. Di tahun 2013-14 saya sudah punya bisnis, jalan bagus, omsetnya per hari bagus banget. Tapi sayangnya tempat itu saya sewa, tempat itu saya pakai lahan punya orang lain. Bisnis itu udah jalan bagus, tapi di tengah perjalanan tempat itu diminta. Nah, itu salah satu kelemahannya, salah satu hal yang membuat saya berpikir kenapa sih saya harus punya usaha yang saya mulai dari rumah, yang saya bisa atur sendiri. Nah, dari berangkat pengalaman itu saya kemudian memberanikan diri untuk bikin Bos Cumi ini, Sambal Bos Cumi. Pertama, kita tidak keluar biaya sewa untuk tempat atau ruko atau lahan gitu ya.
Kita bisa menggunakan space atau ruang kecil di rumah kita, di teras, di halaman depan, atau di salah satu ruang yang kita miliki. Kita cukup sediakan meja, kemudian perlengkapan pendukung seperti handphone dan sebagainya ya. Dan tentu hal-hal seperti itu bisa berjalan nanti seiring dengan waktu, tapi kelebihan yang kita rasakan betul adalah sangat hemat karena kita tidak perlu memikirkan biaya sewa, hanya biaya yang lain ya, biaya perawatan dan sebagainya, cuman itu sangat membantu. Satu itu, yang kedua, kita bisa mengatur waktu lebih fleksibel. Modal yang kita miliki seketika saya bangun Bosum ini, saya hanya punya satu handphone untuk aplikasi dan uang sekitar 500.000 untuk memulai usaha baru ini. Memang awalnya memang slow but sure gitu ya, pelan-pelan tapi pasti. Yang pertama, saya selalu ingat bahwa semua produk yang ada di dunia ini bisa dijual, dan kita harus yakin itu. Apalagi kalau kita bisa produksi, kalau kita bisa masak, kalau kita bisa buat sesuatu, kita harus yakin bahwa produk itu laku dijual. Satu itu. Kelebihan lainnya yang saya rasakan adalah banyak waktu yang saya bisa habiskan dengan keluarga saya. Jadi saya tetap jualan, saya tetap bisa main dengan anak saya bisa ketemu dengan istri saya hampir tiap hari. Jadi ini adalah salah satu kelebihan yang kita bisa miliki. Tentu satu lagi adalah kita punya kebebasan untuk bikin inovasi-inovasi baru, bikin promo-promo baru, dan kita bisa punya kebebasan untuk mengatur keuntungannya sendiri. Jadi kita bisa lebih fleksibel gitu ya, daripada saya dulu ketika bekerja di kantor gitu. Nah, memang Ghost Resto ini makin lama makin banyak yang bikin dan sebagainya, tapi jangan pernah khawatir. Kalau kita yakin pada produk kita yakin pada usaha kita, pasti itu laku, dan tinggal kita harus terus belajar untuk bikin inovasi, bikin promosi dan sebagainya. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tentu Ghost Resto tidak selalu punya kelebihan yang banyak, tapi punya beberapa kekurangan gitu ya, punya beberapa kelemahan yang tentu kita harus sadari. Semakin membanyaknya, semakin merebaknya, semakin orang pada bikin Ghost Resto gitu ya, istilahnya seperti itu, tentu semakin banyak tantangannya, karena konsumen akan punya banyak pilihan untuk memilih makanan apa atau produk apa yang akan mereka beli. Nah, kelemahan itu tentu akan menjadi tantangan bagi para entrepreneur, bagi para pengusaha, untuk bagaimana caranya meminimalisir atau mengantisipasi kekurangan tersebut. Kelemahan yang kita rasakan betul adalah karena semakin banyaknya Ghost Resto, tentu kita akan persaingan di dunia bisnisnya akan semakin ketat gitu, semakin banyak. Kemudian apabila brand-brand besar atau merek-merek besar, perusahaan kuliner yang sudah punya nama gitu, menggunakan diskon yang lebih besar, menggunakan promo yang lebih gencar, tentu itu juga bisa jadi kelemahan kita. Tentu yang paling penting kita harus menjaga kualitas produk yang kita punya. Tentu kelemahan lain yang bisa kita rasakan adalah karena kita sifatnya adalah take away resto, jadi konsumen datang, pesan dan pergi, tidak bisa makan di tempat. Jadi tidak banyak interaksi atau komunikasi yang terbangun atau emosi yang terbangun antara brand dengan customer gitu.
Kelemahan yang lain adalah karena kita menggunakan aplikasi, tentu kita harus mengikuti beberapa aturan yang memang yang sudah disediakan oleh aplikasi tersebut. Tapi kita bisa mensiasati ya dengan beberapa cara nantinya. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di masa COVID, di masa pandemi COVID-19 ya, di virus corona ini semuanya merasakan dampak yang luar biasa. Tentu tidak hanya dampak secara sosial, tapi juga dampak secara finansial. Nah, kami juga mengalami hal tersebut. Jadi penjualan turun mungkin 30-50%, kami merasakan itu. Tapi saya ingat bahwa kalau kita hanya berfokus pada masalah-masalah, tentu kita tidak akan keluar dari masalah tersebut. Tapi kita harus berfokus pada kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa kita lakukan untuk keluar dari masalah ini, atau apa yang bisa kita lakukan agar kita mempunyai kesempatan, agar penjualannya bisa naik lagi, agar orang bisa ingat lagi sama produk kita dan sebagainya. Nah, itu yang kita lakukan ketika masa pandemi COVID di bulan Ramadan. Kami merasakan betul bahwa penjualannya sangat turun. Tapi yang kita lakukan adalah kita bikin satu inovasi. Kita bikin pada saat itu adalah parcel sambal gitu ya. Jadi kita bikin, kalau orang ketika lebaran ngirim parcel biskuit, sirup dan sebagainya, ada merchandise atau mungkin ada makanan dan sebagainya, kita bikin adalah parcel sambal. Kita bikin orang bisa ngirim makanan berupa sambal. Kita kemas dengan baik, kita promosikan, kita kemudian tawarkan dan sebagainya. Dan responnya luar biasa, responnya sangat bagus sekali. Bahkan di H-1 Lebaran kami masih kewalahan untuk merespon semua keinginan-keinginan atau customer yang ingin pesan gitu ya. Nah, setelah Lebaran kami bikin inovasi baru, misalnya paket bundling, kemudian bikin menu-menu yang relatif lebih murah, kemudian kita bikin promosi, kita bikin semakin gencar kita gunakan promosi lewat sosial media, Instagram, Facebook, WhatsApp. Di WhatsApp group juga kita gunakan, walaupun kita tidak terlalu banyak main di WhatsApp group, tapi kita gunakan sosial media. Nah, di situ kita berusaha bagaimana kita berkomunikasi sangat dekat dengan konsumen kita, dengan follower kita, dengan orang-orang yang pernah beli, yang pernah punya pengalaman dengan Bos Cumi. Nah, jadi kami ingin menyampaikan bahwa Bapak-bapak, Ibu-ibu, sangat mudah kalau ingin berwirausaha. Kuncinya hanya ada, kalau saya merumuskan, ada satu kata namanya yakin gitu ya. Jadi yakin itu nanti kita jabarkan huruf demi hurufnya gitu ya. Jadi huruf Y gitu, huruf Y. Saya ingin sampaikan bahwa yang paling bertanggung jawab, yang paling ngerti gitu, yang paling bertanggung jawab atas kebahagiaan kita, atas kesuksesan kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi yakinkan itu, tanamkan itu dalam diri kita, bahwa yang paling punya tanggung jawab terhadap diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang tua kita, bukan anak-anak kita, bukan saudara kita, apalagi bukan keluarga atau teman-teman kita. Jadi kita sendiri. Kita harus bangkit, kita harus semangat, kita harus optimis bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan akan membuahkan hasil. Ya, huruf A-nya adalah apa saja bisa dijual. Jadi Bapak Ibu mesti yakin bahwa segala sesuatu yang Bapak Ibu produksi itu bisa dijual, bisa dipasarkan. Misalnya ada yang bisa bikin sambal, bikin sambal. Ada yang bisa bikin jamu, bikin jamu. Ada yang bisa bikin catering, ya bikin catering gitu ya. Ada yang bisa bikin pupuk misalnya, atau produk-produk lainnya, itu bisa. Jadi Bapak Ibu pasti harus percaya bahwa apa saja bisa dijual. Apalagi Bapak Ibu yang bikin gitu ya, produksi diri kita sendiri. Jadi kita mesti percaya diri. Segala sesuatu yang kita ciptakan, segala sesuatu yang kita bikin itu
bisa dijual, bisa dipasarkan. Nah, huruf K-nya adalah kolaborasi. Kolaborasi itu penting. Kolaborasi itu bagaimana kita berbarengan dengan teman-teman kita. Misalnya ada teman kita yang punya usaha tempe dan kita bikin kering tempe. Mungkin tempenya kita bisa belanja di tempat teman kita, tempat saudara kita atau keluarga kita. Nah, atau yang lain lagi, misalnya seperti saya misalnya jualan sambal, jadi cabenya saya bisa beli atau belanja di tempat teman saya, atau botolnya, atau mungkin kemasannya, beseknya, dan sebagainya. Nah, kolaborasi itu penting karena secara tidak langsung kita membantu orang lain dan otomatis kita juga akan terbantu gitu. Ya. Huruf I-nya adalah ikhlas, Bu. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, usaha ini harus ikhlas. Bermuaranya pada keikhlasan yang kita lakukan. Jadi pasti ada saat kita mengalami penjualan menurun, ada saat kita mengalami mencari bahan baku susah, ada saat kita mengalami harganya bahan baku naik, ada saat kita mengalami pesaing baru misalnya, produk lain bermunculan dan sebagainya. Nah, tentu kita mesti ikhlas. Nah, ketika kita ikhlas menjalankan segala sesuatu ini, jadi kita tidak merasa usaha ini menjadi beban gitu ya. Jadi ikhlas itu penting. Ya. Selain ikhlas, I-nya itu kita bisa tambahkan bahwa I-nya itu adalah inovasi. Kita terus harus berinovasi. Kita misalnya bikin biasanya kering tempe original gitu ya, kering tempe pedas manis, tentu kita bisa kembangkan, misalnya kering tempe dengan rasa yang lain atau dengan kemasan yang lain atau mungkin dengan tambahan yang lain, kering tempe ditambahi teri misalnya dan sebagainya. Atau misalnya yang bikin produk lain, tentu kita mesti harus berinovasi terus menerus, bikin sesuatu yang baru terus menerus. Jadi itu pun kita mesti yakin bahwa itu kita bisa melakukan itu. Nah, di huruf terakhir, di huruf N, nah, huruf N ini adalah senjata pamungkasnya. Jadi ketika tadi ada huruf Y, A, K, I, dan ini huruf N. Huruf N ini adalah pamungkasnya, senjata pamungkasnya ketika kita yakin ya. Nah, huruf N ini adalah saatnya kita segera memulai. Ya, jadi nggak usah lama-lama lagi, nggak usah takut, nggak usah ragu bahwa kita mesti harus berani. Caranya bagaimana? Tentu kita akan bisa tanya kepada teman-teman kita, bisa tanya kepada anak-anak kita atau orang yang lebih mengerti tentang bagaimana mendaftar aplikasi, menggunakan handphone dan sebagainya, atau kita bisa berkolaborasi dengan anak kita, bapak ibu yang masak, anak-anak yang mengoperasikan, misalnya seperti itu. Nah, segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Ya, saya ingat salah satu kata-kata di film Warkop ya, di Warkop itu kan ada kata-kata bahwa setiap kesempatan pasti ada kesempatan, setiap kesempitan pasti ada kesempatan. Nah, setiap kesempitan yang kita miliki pasti ada jalan keluar yang kita akan dapatkan. Jadi apalagi di kondisi yang sulit ini, di masa-masa pandemi COVID-19, tentu kita semua merasakan hal yang sangat sulit, merasakan kesempitan yang sama. Tapi setiap kesempitan itu kita akan menemukan kesempatan-kesempatan untuk berani berwirausaha, untuk berani melangkah, untuk berani mencoba. Setidaknya kalau gagal jangan takut, Bu. Kalau gagal nanti bangkit lagi, gagal bangkit lagi sampai akhirnya jatah gagal itu habis gitu ya. Ya, kurang lebih itu dari saya, semoga ada manfaatnya. Saya tunggu kabar baiknya. Bapak Ibu sudah punya usaha, nanti kita bisa sharing-sharing lagi tentang banyak hal terkait usaha ini yang Bapak Ibu kerjakan. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam dari Bos Sumi, salam sukses dan terus berbuat kebaikan. Matur nuwun.